Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ada pasien ini handphone Pocophone X3 ya, Pocophone X3 NFC ini ya, Pocophone X3 NFC. Kendalanya yaitu sensor lightnya, sensor proximity-nya tidak berfungsi ya teman-teman. Oke, untuk itu kita harus mengecek satu persatu ya, apa kendalanya. Oke, kita lanjutkan. Subscribe channel ILTV. Baiklah, tanpa banyak basa-basi lagi kita akan cek dulu ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan cek ini keterangan layarnya dulu. Nah, setelah keterangan layarnya kita cek ternyata berfungsi dengan baik ya. Kita lanjutkan mengecekkan yang lainnya seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada yang lalajo ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan dulu passwordnya. Kita tanya dulu yang punya ya teman-teman. Kita langsung bongkar dulu aja ya. Jangan banyak basa-basi lagi lah. Kita bongkar langsung. Kita pretelin satu persatu. Kita bersihkan dulu ya. Proximity-nya apakah ada debu atau tidak ya. Nah, ini proximity-nya teman-teman ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita korak-korak dulu, dikurak-kurak dulu sampai kelihatan dari depan. Oke, kita kurak-kurak memakai biting ya teman-teman. Kalau nggak ada biting, kita memakai apa namanya, tusuk gigi juga boleh ya. Yang penting benda tajam yang bisa menggores layar ya teman-teman. Nah, kita gores sampai kelihatan proximity-nya dari belakang ya. Kita rakit kembali, lalu nanti setelah selesai dirakit kita akan mengetesnya. Teman-teman ya. Baiklah, setelah kita pasang kita dedet dulu ya, apakah udah kencang atau tidak ya. Kita langsung dihidupin aja ini. Setelah semuanya beres, kita langsung pasang baterainya, soket baterainya kita tes. Kita coba dihidupin ya teman-teman ya. Kita baut dulu lah supaya tidak meluncat ya. Ini bautnya kita masukin dulu supaya mesinnya itu kencang ya teman-teman. Kita baut kerak. Nah, udah kenceng ya teman-teman. Nah, kan sudah tidak nyoy-nyoyan lagi ya. Setelah dipastikan kencang, saya akan ini ulang-ulang dulu sebentar ya. Ini memikirkan apakah bisa berhasil atau tidak ya teman-teman. Jadi solusi pertama itu tadi kita korek-korek dulu ya. Oke, kita lanjutkan dihidupin ya teman-teman. Apakah bisa berfungsi, dan ternyata sudah diutak-atik tetap tidak berfungsi ya teman-teman. Tetap masih jong, masih ada kendala proximity-nya error ya teman-teman. Lalu saya berpikir kembali bagaimana caranya. Saya utrak-atrik lagi, barangkali dari settingan atau apapun. Kita coba tes telepon, apakah di telepon bisa. Dan ternyata tetap tidak bisa ya teman-teman. Kita bongkar kembali ya. Setelah ini saya akan membongkar kembali ya, karena ini tidak berhasil ya. Oke, setelah diutak-utik, nah ini di lampu-lampuin gini ada ya, ada pengaruhnya. Ternyata ini voltasenya kurang ya. Jadi sepertinya ini proximity-nya jadi melemah ya teman-teman. Jadi dianggapnya mati lampu gitu ya. Tapi kalau di bawah lampu seperti ini ada fungsinya ya. Kita bongkar lagi aja, kita penasaran ya. Karena yang metode pertama tadi gagal, metode kedua kita copot dulu LCD-nya ya teman-teman. Apakah bisa ya LCD-nya dicopot, bisa normal atau tidak gitu ya. Kita copot LCD-nya, kita langsungkan aja ya. Kita langsungkan tanpa LCD, barangkali LCD-nya jelek atau terhalang apapun itu ya. Proximity-nya seperti itu, karena ini kendalanya proximity-nya sepertinya terhalang sesuatu. Saya orek-orek dulu sampai bersih ya. Ini kacanya
Setelah disikat-sikat, kita akan pengetesan kembali nanti ya teman-teman. Nah, kita pasang kembali, lalu kita coba lagi ya teman-teman. Kita rakit kembali. Kita akan pengetesan untuk yang kedua kalinya ya teman-teman. Apabila gagal, ini akan berlangsung lagi nanti metode yang ketiga. Oke, kita langsung aja hidupin HP-nya teman-teman. Kita tunggu dulu HP pokok ini hidup ya. Setelah hidup MIUI, dan kita akan tes kembali. Kita masukkan dulu passwordnya, kita tes, dan ternyata setelah 3 bulan saya mengoprek ini ya, tetap saja tidak berhasil ya teman-teman. Walaupun sudah saya otak-atik, ini sudah di bawah lampu gitu ada fungsi, tapi kalau tidak di bawah lampu tidak ada fungsinya ya. Kita ini berarti gagal ya teman-teman. Saya coba telepon juga tetap ya tidak ada respon sama sekali, dan berarti metode kedua ini adalah gagal ya teman-teman. Oke, sudah saya ulang-ulangi lagi tapi tetap nihil ya teman-teman. Sampai saya jenuh, sampai saya pusing, sampai saya hampir olap ya seperti itu. Ini karena proximity doang bisa terjadi lama banget ini ya diperbaikan seperti ini ya teman-teman. Nah, saya mengulang sejenak, saya berpikir lagi metode 3 ini apa yang akan saya pakai. Saya sambil tes-tes lagi, sambil berpikir juga metode ketiga seperti apa nantinya. Ini malah ngeblank ya kalau nggak saya matiin tadi lewat aplikasi, tetapi malah jadi poek ya, layarnya jadi hitam. Kalau di bawah sinar seperti ini bisa nyala ya. Kita kembalikan lagi ke settingan awal ya. Lalu kita akan coba untuk metode ketiga ya teman-teman. Oh iya, sebelum masuk ke metode 3 saya masih penasaran. Ini saya gunting-gunting dulu ya, barangkali bisa. Tetapi setelah digunting-gunting dan dipasang, saya mencoba lagi tetap jong ya teman-teman. Jadi tetap langsung kita masukkan ke metode ketiga ya. Oke teman-teman, untuk metode ketiga ini saya tunggu dulu handphonenya hidup ya teman-teman. Nanti akan saya setting melalui ya ke tentang telepon dulu nanti ya, ke tentang telepon, terus akan disetting masuk ke versi kernel, tap 3 kali masuk ke cheat. Nah setelah itu pilih settingan proximity ya teman-teman. Setelah settingan proximity dipilih, pilih lagi settingan proximity, terus kita diamkan sejenak, terus kita pilih apa itu namanya, pas ya. Setelah itu kan sebelum di pas itu munculnya 00 ya teman-teman di settingan proximity-nya. Nah setelah kita klik pas, kemudian kembali lagi ke menu settingan proximity, di sana apabila bagus akan muncul 5.0, itu berarti sudah berhasil ya teman-teman. HP-nya sudah normal kembali. Terima kasih.